Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hakikatnya kita di dunia ini berniaga dengan Allah. Kita korbankan harta kita untuk membangun masjid, untuk perjalanan haji umroh misalnya. Kita korbankan harta kita untuk membiayai anak yatim, untuk menafkahi keluarga, menyekolahkan anak. Ini bentuk-bentuk niaga kita kepada Allah. Allah akan ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Corah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Ini yang paling penting juga. Di dalam doa itu Nabi bertawasul, Pak. Nabi bertawasul dengan Asmaul Husna atau dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, zat yang menurunkan kitab. Itu bertawasul dengan perbuatan Allah. Wa mujriyas sahabi, yang memperjalankan, yang menggerakkan awan dan yang menghancurkan musuh. Ini tawasul dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita bersolawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan keselamatan kama sholaita ala Ibrahim. Ini bertawasul, Pak. Bersolawat itu adalah mendoakan Nabi dengan bertawasul atas perbuatan Allah terhadap Nabi Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah, berilah keberkahan pada Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Muhammad kama barokta, sebagaimana Engkau memberi keberkahan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Ini tawasul. Dan tawasul yang seperti ini yang diperbolehkan. Tawasul terhadap Asmaul Husna misalkan, ya Allah ya Rahman irhamna, ya Allah yang maha mengasihi, kasihilah kami. Seperti itu bertawasul. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan menyebut atau dengan bertawasul dengan atas Asmaul Husna itu diperintahkan, Pak. Tawasul seperti itu. Tawasul ada banyak, termasuk tawasul dengan amal solehnya sendiri. Ya Allah, dengan saya menghatamkan Al-Quran, maka akuilah ini sebagai amal solehku kepadamu, ya Allah. Dengannya kabulkanlah permohonan kami, ampunilah arwah ini, arwah ini, arwah ini. Begitu, Pak, yang betul. Bukan Al-Qurannya ini bacaannya dikirimkan, bukan, tetapi ditawasulkan. Ya Allah, dengan bacaan Al-Fatihah umul Qur'anmu, ya Allah, ampunilah. Itu yang betul, seperti ampunilah si fulan si fulana, almarhum almarhumah misalkan, sebut seperti itu ya, Pak. Jadi Al-Fatihahnya bukan dikirim, tetapi Al-Fatihahnya dibaca sebagai amal soleh, kemudian ditawasulkan. Dipakai modal untuk tawasul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam hal ini Allah membeli jiwa dan harta kaum muslimin, kaum mukminin itu dengan surga. Dengan dikatakan bahwasanya surga itu al-jannati tahta dhilalis suyuf. Surga itu ada di bawah bayangan kilatan pedang. Maksudnya begini, ketika
pedang itu sudah ada di atas kepala kita, Pak, seseorang, maka pastinya di bawahnya pedang itu ada bayangannya. Nah, bayangan yang menempel di seseorang di bawah pedang itulah kemudian apabila orang pedang sudah seperti itu, logikanya orang itu akan dipenggal, atau pedang hanya akan membayangi benda apabila pedang itu berada di atas benda itu, kan gitu, Pak. Ini di sini ada kepala. Nah, kepala kemudian ada pedang yang hendak menghantam atau hendak membacok. Nah, otomatis yang di bawah ini kan terbacok atau terpenggal, mati. Itu maknanya. Jadi ketika pedang itu sudah berada, bayangan pedang itu di bawah pedang itu sudah ada bayangannya yang mengenai seseorang, maka disitulah surga. Artinya kalau orang berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah yang syar'i, yang dibenarkan oleh syarak, tidak asal perang begitu dengan motivasi, dengan tujuan yang tidak jelas, itu kematiannya ditebus dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwasanya al-jannati tahta dhilalis suyuf, surga itu berada di bawah bayangan kilatan pedang. Artinya bersabar, berperang dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh niat, dengan sepenuh daya juang, dan apabila ternyata mati di dalam perang itu, oleh Allah ditukar dengan surga. Ini Masya Allah. Dan disitulah, Pak, Bapak Ibu sekalian, hakikatnya kita di dunia ini berniaga dengan Allah. Kita korbankan harta kita untuk membangun masjid, kita korbankan harta kita untuk perjalanan haji umroh misalnya, kita korbankan harta kita untuk membiayai anak yatim, untuk menafkahi keluarga, menyekolahkan anak. Ini bentuk-bentuk niaga kita kepada Allah. Allah akan ganti. Bahkan orang-orang yang sakit dengan niat mengikuti sunnah Nabi, kalau sakit itu berobat, beli obatnya, itu juga jadi pahala. Perjalanannya menyita waktunya, mana Pak Didik ke Surabaya naik kereta misalkan, payah-payah, jadi pahala, Pak. Itu ditukar dengan surga kelak apabila ihtisab, itu berharap pahala dari Allah dan ikhlas. Itu ya, jadi maknanya seperti itu. Kemudian kalimat-kalimat yang oleh Rasulullah SAW tadi itu sampaikan itu singkat, Pak. Maka di situ dikatakan bahwasanya Rasul, sekali lagi kita sampaikan bahwa Rasul itu jawami'ul kalim, memiliki kemampuan berkata-kata yang singkat tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luas, yang sangat dalam. Doanya cuman Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab. Ya Allah, zat yang menurunkan kitab. Kitab ini maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini maksudnya adalah penyelamat dari Allah SWT sebagai penyelamat keselamatan kita, jiwa kita, gitu. Jiwa kita, hati kita. Kemudian yang memperjalankan awan-awan itu diperjalankan sedemikian rupa sehingga nanti akan hujan, dan hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyejahterakan fisik. Jadi Allah yang maha memelihara jiwa, yang memelihara hati kolbu manusia, keselamatan kolbu manusia, dan maha memelihara fisik dunia seisinya ini. Ini penjabarannya seperti itu. Tapi Rasul cukup dengan kalimat yang sangat singkat, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab, dan yang maha menghancurkan kelompok-kelompok orang-orang jahat atau musuh-musuh gitu. Ini perkataan Nabi singkat, jawami'ul kalim itu maksudnya perkataan yang singkat tetapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil adalah di situ ada larangan berharap bertemu musuh atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan datangnya musuh. Ini dilarang, Pak. Jadi jangan mencari-cari musuh. Tetapi kalau ketemu musuh, ya tidak boleh pengecut begitu. Bahkan di antara salah satu dosa, di antara 7 dosa besar itu adalah lari dari medan perang jihad fisabilillah. Perang. Jadi ketika sudah ada musuh, sudah perang, dengan berbagai alasan dia nyelindut mundur. Ini dosa besar. Nah,
Sekali lagi, kita tidak dalam masa peperangan sekarang. Nah, ketika kita diberi amanah untuk sesuatu yang bermanfaat, takmir misalkan, kembali lagi takmir kan kita semua takmir. Ini ketika jadi mendapatkan amanah untuk memakmurkan masjid, jangan mundur, maju apapun sudah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, apapun harus dilakukan demi kemakmuran masjid itu. Dalam hal perang jihad fisabilillah, ketika ketemu musuh ya harus bersabar. Sabarnya ya dengan sungguh-sungguh tadi. Kalaupun ternyata nanti mati di medan perang, diganti surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya Bapak Ibu sekalian, kita dilarang berperilaku, berkata-kata yang kemudian bisa mendatangkan musuh, atau karena sudah lulus tapak suci sabuk yang paling tinggi, kemudian sudah jadi pendekar, terus ingin meraktekkan ilmu gitu. Cari-cari musuh, jalan di jalan ada orang noleh, disamperin, mau diajak kelahi, itu namanya cari-cari musuh. Ini tidak boleh ya. Tapi kalau dalam konteks kebenaran, kemudian tidak cari-cari musuh kok didatangi musuh, nah itu ya harus dihadapi gitu. Tidak bangga dengan jumlah yang banyak, siapapun kita, jumlah itu bukan satu jaminan kebenaran. Suatu dakwah apabila pengikutnya banyak, jamaah yang datang banyak, itu belum tentu menunjukkan satu kebenaran gitu. Bisa jadi pengikutnya sangat banyak tetapi tidak dalam kebenaran, bisa jadi. Nah, terus kemudian kita oleh Rasul SAW diberikan satu tuntunan untuk tetap percaya kepada hal-hal yang gaib, bahwasanya kemenangan keberhasilan kita ini tidak hanya disandarkan pada kemampuan fisik kita, tetapi ada campur tangan kegaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu menggerakkan alam semesta ini kemudian menjadi sebab keberhasilan kita. Ini beberapa faedah dari hadis yang terakhir dari bab sabar. Minggu depan insya Allah kita ke bab sidik atau bab kejujuran. Dari sini mungkin Bapak Ibu sekalian ada sesuatu yang ingin disampaikan. Belum bisa ya Pak Indra? 2 menit lagi ya, monggo. 2 menit lagi barangkali ada sesuatu Pak Didik mungkin mau nambahi atau apa, monggo. Ini bab sabar kita, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Atau ibu-ibu mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan apa? Boleh tentang ini, boleh tentang yang lain, mumpung masih ada waktu. Pak Indra nggak ada? Nggak ada ya? Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita memohon keberkahan dari Allah atas yang kita lakukan ini. Kita mengkaji ilmu, dawuh-dawuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita luruh berkah. Mudah-mudahan kita yang dhaif, yang lemah di curah jeruk ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikenali sebagai hamba-hamba yang betul-betul berupaya ingin menjadi lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.